Organ sistem ekskresi manusia. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini dapat berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lain yang bersifat toksik (racun). Jika tidak dibuang, segala zat tersebut akan menumpuk di dalam tubuh dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. 1. Ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi pada manusia yang berbentuk seperti kacang. Jumlahnya 2 dan terletak di kanan dan di kiri tulang belakang, tepatnya di bawah hati dan limpa. Dalam tubuh manusia dewasa, ginjal biasanya memiliki panjang sekitar 11 cm. Berat dan besarnya bervariasi, tergantung jenis kelamin, umur, serta ada tidaknya ginjal pada sisi lain. Ginjal berfungsi melakukan penyaringan terhadap darah di dalam tubuh. Di samping itu juga mengatur tingkat keseimbangan air dan mengatur konsentrasi garam yang ada pada tubuh. Ginjal menerima darah dari sepasang arteri renalis dan darah keluar lewat vena renalis. Ginjal akan menjalankan 3 tahapan. 1. Filtrasi. Filtrasi proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, akan tetapi sudah tidak mengandung protein dan darah. 2. Reabsorpsi. Proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. 3. Augmentasi. Augmentasi proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. 2. Kulit. Kulit adalah lapisan jaringan yang pelindung paling luar pada manusia yang terdapat di permukaan tubuh. Sama seperti ginjal, kulit juga memiliki peran dalam sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Kulit terdiri dari 3 macam lapisan, yang masing-masing memiliki fungsi sendiri, diantaranya 1. Epidermis, lapisan kulit ari. Epidermis adalah sebuah lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk adalah sebuah sel-sel mati yang mudah mengelupas dan tidak mengandung pembuluh darah serta serabut saraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Sementara lapisan malpighi adalah sebuah lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk. 2. Dermis, lapisan kulit janggat. Dermis adalah sebuah lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan ini lebih tebal daripada lapisan epidermis dan terdiri dari beberapa jaringan termasuk pembuluh kapiler, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak, pembuluh darah. 3. Lapisan bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis, di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis yang dibatasi oleh sel lemak. Dan lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahanan suhu tubuh. 3. Paru-paru. Ada sepasang paru-paru di dalam tubuh manusia, yakni paru-paru kanan dan kiri. Keduanya terletak di rongga dada, di mana paru-paru kanan biasanya lebih besar, sementara paru-paru kiri yang berdekatan dengan jantung lebih kecil. Selain menjadi organ dalam sistem pernapasan (respirasi) dan berhubungan dengan sistem peredaran darah (sirkulasi), paru-paru juga berperan dalam sistem ekskresi. Fungsinya mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas CO2, karbon dioksida, dan H2O, uap air. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan uap air ini lalu dilepaskan dan dikeluarkan paru-paru melalui hidung. Sebagai gantinya, oksigen pun diambil. Jumlah oksigen yang diambil melalui udara sendiri berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan dan hal biasanya dipengaruhi oleh berbagai hal,
Sebut saja jenis pekerjaan, ukuran tubuh, serta jumlah maupun jenis bahan makanan yang dimakan. 4. Hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh. Terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga berperan dalam sistem ekskresi. Hal ini dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Hati memiliki beberapa fungsi, antara lain menghasilkan getah, empedu, menghasilkan urea dan amonia, merombak sel-sel darah merah yang sudah tua, mensintesis beberapa zat. Beberapa jenis gangguan pada sistem ekskresi manusia antara lain batu ginjal, penyakit kuning, diabetes mellitus, biang keringat, albuminuria, nefritis, dan uretritis. Batu ginjal terjadi karena garam kalsium disimpan di rongga ginjal, saluran ginjal, atau kantong kemih. Penyakit kuning disebabkan oleh tersumbat saluran empedu yang mencegahnya mengalir ke duodenum. Diabetes mellitus terjadi karena pankreas tidak memproduksi atau hanya menghasilkan sedikit insulin. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat. Albuminuria adalah kelainan di mana terjadi tingginya kadar albumin (protein) dalam urin. Nefritis adalah kelainan pada glomerulus yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus nephritis. Uretritis adalah peradangan pada ureter yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Cara menjaga sistem ekskresi. 1. Minum cukup air. Untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi pada tubuh, kalian harus minum cukup air, karena air dapat membantu membuang racun dan sisa metabolik dari tubuh melalui urin. 2. Konsumsi makanan sehat. Kesehatan sistem ekskresi akan dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi, makanan seimbang dan bergizi. 3. Rutin berolahraga. Sistem ekskresi akan menjadi lebih terjaga karena olahraga teratur dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah. 4. Hindari menahan buang air. Untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi, kalian harus menghilangkan kebiasaan menahan buang air kecil. Menahan kencing dapat menyebabkan iritasi dan infeksi saluran kemih. 5. Rutin pemeriksaan kesehatan. Guna menjaga kesehatan sistem ekskresi, kalian harus rutin memeriksa kesehatan. Lakukan pemeriksaan fungsi ginjal dan saluran kemih untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini.